Selamat pagi, siang, maupun malam untuk Bu Anur dan teman-teman kelas A. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Tri Rizky, Vincentius, Yustika, Yusuf, dan Tinita akan mempresentasikan materi terakhir dari kelas akuntansi MKM, yaitu sistem akuntansi, liabilitas, dan ekuitas MKM. Pertama-tama, mari kita bahas tentang liabilitas dan ekuitas berdasarkan SAK MKM. Tentu kita semua ingat bahwa di pertemuan awal dan beberapa minggu setelahnya kita selalu membahas tentang SAK MKM. Bahkan kita mengkajinya bab per bab. Nah, di saat ini kita akan kembali untuk mereview bab 13 dan sebagian dari bab 8 SAK MKM karena di situ terdapat pembahasan tentang liabilitas dan ekuitas. Untuk garis besarnya ada 3 inti yang dibahas dalam bab 13 dan bab 8, yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan penghentian pengakuan. Yang pertama untuk liabilitas. Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya mengandung manfaat ekonomik dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Nah, liabilitas dicatat sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Contohnya untuk pinjaman dicatat sebesar jumlah pinjaman dan untuk utang dicatat sebesar jumlah tagihan. Kemudian juga ada biaya transaksi yang diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Misalkan ketika suatu entitas mendapat pinjaman dari bank, kemudian dalam proses terjadinya liabilitas itu akan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh entitas yang mengeluarkan biaya. Nah, biaya-biaya ini dicatat oleh entitas sebagai beban dalam laporan laba rugi. Kemudian, pada akhir periode pelaporan, entitas mengukur liabilitas pada harga perolehan dikurangkan dengan seluruh pembayaran yang telah terjadi sampai tanggal tersebut. Yang kedua, tentang provisi dan kontingensi, seperti yang sudah dibahas di pertemuan kesekian di kelas kita, itu bahwa provisi dan kontingensi itu tidak diakui. Itu sama seperti materi yang telah dijelaskan oleh kelompok teman-teman kelompok lain. Di situ entitas tidak mengakui provisi dan liabilitas kontingensi, namun entitas dapat mengungkapkan adanya provisi dan liabilitas kontingensi jika material. Dan berikut untuk pengakuan dan pengukuran ekuitas, itu modal sama dengan kas atau setara kas atau aset non-kas yang dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian untuk entitas yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, pos tambahan modal disetor disajikan untuk setiap kelebihan setoran modal atas nilai nominal saham. Untuk usaha berbadan hukum yang tidak berbentuk perseroan terbatas atau PT, ekuitas diakui dan diukur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut. Kemudian untuk penyajian, liabilitas disajikan dalam kelompok liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Itu termasuk utang, usaha, bisa juga wesel, utang wesel, dan sebagainya. Kemudian untuk komponen ekuitas, modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba rugi disajikan dalam kelompok ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dari beban setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemiliknya, bisa berupa dividen maupun prefer. Saldo laba ada jika akumulasi dari penghasilan itu melebihi beban. Jika terjadi sebaliknya, maka saldo laba akan disajikan oleh entitas dengan nilai negatif. Next, untuk penghentian pengakuan, ini khusus untuk liabilitas. Liabilitas dikeluarkan atau dihentikan pengakuannya ketika liabilitas tersebut telah dilunasi dengan kas atau setara kas atau aset non-kas telah dibayarkan kepada pihak lain sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Berikutnya, liabilitas dan ekuitas dan perbandingan akuntansi MKM dengan akuntansi keuangan menengah.
Nah, karena kita membandingkan dengan AKM yang biasa kita pelajari, itu yang kami lihat ada 3 poin utama. Yang pertama itu tentang provisi dan kontingensi yang tidak diakui dalam MKM. Itu sudah cukup jelas dengan pembahasan yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Kemudian ada utang obligasi yang tidak familiar dengan MKM. Kita tahu sendiri bahwa obligasi itu kan dijual di pasar utamanya itu kan melalui bursa efek. Nah, di situ biasanya entitas yang mengeluarkan obligasi itu adalah entitas yang bentuknya itu PT dan punya eh, modal dan punya pemasukan yang besar, omset yang besar. Nah, oleh karena itu sangat jarang untuk MKM, sama juga untuk bagian ekuitasnya itu eh, ekuitas MKM itu jarang mengeluarkan saham. Maksudnya karena memang entitasnya itu kebanyakan mikro dan kecil, jadi tidak banyak yang mengeluarkan saham, sehingga ekuitasnya itu lebih sederhana komponennya, cuman kayak modal dan saldo laba. Untuk modal sahamnya itu belum terlalu banyak dibahas. Maksudnya ada, tapi tidak terlalu signifikan jumlahnya. Nah, untuk peraturan sendiri, setelah kelompok kami ada melakukan sedikit eh, pencarian di internet, itu ternyata sudah dibahas bahwa UMKM kini bisa terbitkan obligasi dan UMKM itu bisa dapat pendanaan dari melalui saham. Nah, itu tuh ada prosesnya sendiri dan dilakukan agar UMKM ini mendapat akses pendanaan yang lebih memadai karena Indonesia ingin memajukan UMKM untuk bisa mendapat pendanaan sehingga bisa lebih berkembang. Jadi dengan adanya peraturan ini yang baru dimulai tahun 2021, tahun 2021 ini, ya benar tahun 2021 ini, maka diharapkan banyak MKM yang bisa memenuhi persyaratan dan masuk dalam uh, syarat ini untuk mendapat pendanaan melalui modal saham dan juga mereka bisa menerbitkan obligasi seperti itu. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Yustika Diningsi F031941 akan menjelaskan tentang dokumen transaksi akuntansi liabilitas dan ekuitas. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang dokumen transaksi akuntansi yang diperlukan UMKM untuk liabilitas. Nah, dokumennya itu yang dibutuhkan ada 3, ada nota pesanan atau nota kredit, ada surat perjanjian hutang, ada surat pembayaran hutang. Nah, contohnya itu jika UMKM itu melakukan pengadaan meja kursi, mereka itu akan melakukan pengadaan ke supplier mereka, misal supplier B. Nanti jika melakukan pembayaran secara kredit, maka akan muncul nota kredit dan juga nanti akan muncul perjanjian hutang di mana isinya nanti kapan UMKM tersebut akan membayar hutangnya dan berapa bunga yang akan muncul selama periode pencicilan tersebut. Nah, setelah semua hutangnya telah lunas, maka akan muncul surat pembayaran hutang atau surat pelunasan hutang. Nah, selanjutnya yaitu dokumen yang diperlukan UMKM untuk pengajuan liabilitas di bank. Nah, saat UMKM itu ingin mengajukan liabilitas atau hutang ke bank, maka mereka itu harus memiliki surat izin usaha atau legalitas usaha. Nah, contoh suratnya itu ada dalam gambar yang telah ditunjukkan dalam PPT, dan yang kedua itu ada kartu identitas. Kartu identitasnya itu berupa KTP, KK, atau bisa menggunakan paspor jika tidak ada KTP. Nah, yang terakhir yaitu dokumen terkait transaksi akuntansi untuk ekuitas. Nah, ekuitas sendiri itu seperti telah disebutkan, ekuitas dari EMKM itu hanya sederhana, jadinya dokumen-dokumennya itu juga cuma sedikit. Jadi yang pertama itu ada dokumen dari private pemilik, jadi nanti setiap uang yang diambil pemilik untuk kebutuhan pribadinya itu harus dicatat, karena nanti dibutuhkan dalam laporan perubahan modal. Dan yang kedua itu ada bukti setoran modal. Nah, bukti setoran modal nanti itu akan menambah modal sehingga nanti diperlukan dalam laporan perubahan modal sebagai tambahan modal. Nah, selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini kita membutuhkan laba atau ruginya untuk menentukan perubahan modal di akhir tahunnya. Nah, yang terakhir yaitu laporan perubahan modal. Dari ketiga komponen di atas nanti EMKM atau UMKM itu akan menyusun laporan perubahan modal yang terdiri dari modal awal, laba bersih, tambahan modal sama price pemilik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Tirta Kesaid akan melanjutkan presentasi.
Di sini saya akan menjelaskan siklus dalam transaksi liabilitas dan ekuitas. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur siklus liabilitas. Nah, yang pertama di sini ada perencanaan liabilitas, di mana seperti yang kita tahu beberapa UMKM merasakan minimnya modal. Dikarenakan modal usaha yang dimiliki terbatas, akan mengakibatkan para UMKM tidak dapat menaikkan jumlah produksi dalam meningkatkan omset, sehingga banyak UMKM membutuhkan utang untuk menambah modal usaha. Nah, tetapi dalam utang tersebut, perencanaan kebutuhan utang juga diperlukan. Perencanaan ini merupakan langkah awal yang harus dilalui oleh perusahaan, di mana perusahaan akan menganalisis dan mengurutkan kebutuhan utang untuk apa saja, misalnya untuk menambah menjadikan modal usaha, membayar gaji karyawan, atau bisa juga untuk membeli kebutuhan persediaan barang. Nah, selanjutnya setelah melakukan perencanaan liabilitas, selanjutnya adalah melakukan pengadaan liabilitas. Nah, pengadaan liabilitas atau pengadaan utang di sini, jika perusahaan mau berutang kepada bank, maka perusahaan harus menyerahkan informasi usaha yang dimiliki oleh perusahaan kepada bank. Misalnya aset yang perusahaan punya sebagai jaminan untuk melunasi hutang. Setelah itu, perusahaan harus melakukan pencatatan utang, di mana di sini adalah mencatat utang yang harus dibayarkan di jurnal penjualan, jurnal penyesuaian, buku besar, dan buku besar pembantu utang jika ada, untuk mempermudah melihat detail jumlah utang dan kepada siapa saja perusahaan memiliki hutang. Selanjutnya, yaitu UMKM juga dapat melakukan legal audit manajemen liabilitas, di mana UMKM yang seperti kita tahu untuk yang tergolong usahanya masih kecil, biasanya belum melakukan audit manajemen. Tetapi yang sudah masuk kelas menengah dan ingin usahanya semakin maju, maka bisa melakukan audit manajemen, di mana keuntungan dari melakukan audit manajemen ini dapat menemukan masalah yang terkait, mencari peluang, dan solusi dari program atau kegiatan yang masih memerlukan perbaikan. Nah, UMKM selanjutnya juga dapat melakukan penghapusan liabilitas, di mana penghapusan liabilitas di sini ada ketika jumlah liabilitas atau utang sudah dilunasi dengan kas atau setara kas atau non-kas sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Pelunasan liabilitas ini juga perlu dicatat di pembukuan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu prosedur siklus ekuitas. Seperti yang kita tahu kan di UMKM Indonesia ini didominasi oleh usaha mikro. Jadi untuk siklus ekuitas, saya akan menjelaskan siklus ekuitas yang ada di usaha mikro atau usaha kecil atau bisa dibilang yang secara umum. Nah, di sini usaha yang tergolong mikro atau kecil biasanya belum jadi perusahaan yang go public. Modal usahanya sendiri biasanya berasal dari modal pemilik dan dijadikan sebagai modal awal. Tetapi juga ada yang menggunakan modal awal yaitu berasal dari pinjaman bank. Nah, berbeda dengan usaha mikro atau kecil, usaha menengah dan yang sudah go public, untuk ekuitas perusahaan sudah memakai modal saham untuk modal usahanya. Nah, berikut siklus ekuitas secara umum. Yang pertama di sini adalah perencanaan dan penyiapan. Sama seperti pada aset dan liabilitas, saat akan membangun usaha, perusahaan harus membuat rencana dan memastikan akan membutuhkan apa saja sebagai modal usahanya. Yang kedua di sini ada pengadaan ekuitas. UMKM bisa melakukan pengadaan ekuitas seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pengadaan modal ini bisa berasal dari aset yang dimiliki oleh pemilik dan pinjaman dari bank. Walaupun beberapa UMKM untuk sekarang tidak memiliki utang atau pinjaman dari bank karena untuk sekarang sudah banyak bantuan modal usaha yang diberikan oleh pemerintah dengan syarat pemilik usaha mendaftarkan usahanya di Disperindak. Yang ketiga di sini adalah pencatatan ekuitas. Nah, perusahaan atau UMKM harus mencatat ekuitas di buku besar perusahaan. Nah, pencatatan modal atau ekuitas ini yang secara umum yang berasal dari pemilik akan dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik untuk yang kas atau setara kas atau yang non-kas. Nah, bagi UMKM biasanya juga mencatat saldo laba rugi dan prive di bagian modal pada pelaporan keuangan neraca sebagai penambah atau pengurang modal perusahaan. Ada juga usaha yang go public akan catat tambahan modal di setor sebagai penambah modal. Yang keempat di sini adalah legal audit ekuitas. Nah, UMKM bisa melakukan legal audit ekuitas. Tetapi yang
Seperti saya jelaskan sebelumnya, pada siklus liabilitas, UMKM atau perusahaan yang tergolong mikro atau kecil biasanya belum melakukan audit untuk ekuitas. Tetapi UMKM atau perusahaan yang sudah masuk kelas menengah dan ingin usahanya semakin maju, maka akan melakukan audit manajemen ekuitas. Padahal audit pada ekuitas untuk UMKM itu sangat berguna sebagai informasi perusahaan jika perusahaan ingin mengajukan pendanaan usaha. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat. Nah, di sini ada pihak internal dan pihak eksternal. Untuk pihak internal perusahaan yang terlibat dengan liabilitas dan ekuitas di sini adalah pemilik usaha. Jadi pemilik usaha ikut sebagai yang memimpin usaha, maka akan menjabat sebagai direktur. Nah, pemilik atau seorang direktur akan menjadi pihak internal nomor 1 yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan, di mana juga akan memantau berapa banyak utang, misalnya utang usaha dan utang gaji karyawan. Nah, untuk pihak eksternalnya, yang pertama di sini ada investor. Walaupun tidak semua UMKM memiliki investor, dan investor ini juga akan ada di perusahaan yang sudah go public. Investor ini akan menilai apakah suatu perusahaan masih bisa go public dan memiliki kemampuan untuk membayar dividen atau justru sebaliknya. Nah, penilaian investor itu digunakan untuk mengambil keputusan apakah mereka akan nambah pembelian jumlah saham perusahaan tersebut atau menjual semua saham yang mereka miliki. Selanjutnya ada kreditur. Nah, kreditur di sini bisa sebagai bank. Selanjutnya ada kreditur. Di sini bank bisa menjadi sebagai kreditur. Pihak bank sebagai pemberi utang untuk modal usaha akan menilai apakah suatu perusahaan berada dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan membayar angsuran pokok dan bunga pada saat jatuh tempo. Nah, selanjutnya ada supplier. Supplier di sini juga sebagai pemberi utang akan pembelian perusahaan akan mencatat berapa besar utang yang dimiliki perusahaan. Supplier juga akan memutuskan memperpanjang kerjasama kontrak dengan perusahaan yang bersangkutan jika perusahaan selalu tepat waktu melunasi hutangnya. Dan yang terakhir ada pemberi sewa. Nah, di sini misalnya perusahaan belum punya bangunan atau tanah sendiri untuk usahanya, maka biasanya perusahaan akan menyewa bangunan untuk usaha. Misalnya menyewa toko atau menyewa ruko. Nah, jika perusahaan menyewa dan pembayaran sewa dilakukan di akhir masa sewa atau bukan persewaan dibayar muka, maka perusahaan akan memiliki utang sewa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya Vincentius Sadana Kristi dengan NIM F0313137 akan melanjutkan presentasi mengenai materi ayat jurnal transaksi liabilitas dan ekuitas. Jadi untuk transaksi liabilitas yang akan kita bahas terlebih dahulu itu akan dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek yang terdiri dari utang usaha, wesel bayar, utang bank jangka pendek, utang gaji, dan utang pajak. Kemudian untuk liabilitas jangka panjang itu sendiri terdiri dari utang bank jangka panjang. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai hutang dagang. Jadi hutang dagang atau yang disebut account payable adalah istilah akuntansi yang menggambarkan kewajiban perusahaan untuk membayar vendor atau supplier atas pembelian suatu barang atau jasa. Nah, untuk jenis transaksinya itu ada dua. Jadi yang pertama itu ketika perusahaan melakukan pembelian persediaan kredit, maka di debit itu dicatat persediaan dan di bagian kredit dicatat utang dagang. Kemudian transaksi yang kedua mengenai pelunasan utang. Jadi ketika perusahaan melakukan pelunasan utang, maka di debitnya itu akan dicatat utang dagang dan di bagian kreditnya akan dicatat kas. Selanjutnya adalah utang wesel. Jadi utang wesel itu adalah utang jangka pendek dengan jaminan tertentu tanpa syarat, tercantum dalam perjanjian tertulis dan bisa diperjualbelikan ke pihak lain. Nah, untuk pencatatan utang wesel sendiri itu terjadi dalam 3 transaksi. Yang pertama itu terjadi ketika penerbitan wesel, maka di bagian debitnya itu adalah utang dagang dan di bagian kreditnya adalah wesel bayar. Yang kedua itu adalah pencatatan bunga.
Jadi di debitnya adalah beban bunga dan di kreditnya adalah utang bunga. Kemudian transaksi yang ketiga adalah pelunasan wesel. Di bagian debitnya itu adalah wesel dibayar, kemudian utang bunga, beban bunga, dan di bagian kredit adalah kas. Selanjutnya adalah utang bank jangka pendek. Jadi utang bank jangka pendek adalah segala pembiayaan yang akan dibayar kembali dalam 12 bulan berjalan. Untuk utang bank jangka pendek sendiri terdiri dari 3 transaksi. Yang pertama itu adalah penerimaan kas dengan pencatatan transaksinya adalah di debit kas dan di kredit utang bank. Kemudian juga ada pencatatan bunga dan juga pelunasan utang yang mana untuk pencatatan transaksinya itu seperti yang terlihat di layar. Selanjutnya adalah utang gaji dan juga utang pajak. Jadi utang gaji itu adalah gaji atau upah yang masih harus dibayar dalam jangka pendek. Muncul ketika ada kondisi tertentu yang menyebabkan gaji itu belum dapat dibayarkan. Maka muncullah utang gaji atau upah yang harus segera dilunasi. Nah, untuk pencatatannya sendiri itu di bagian debit adalah beban gaji dan di bagian kredit adalah utang gaji. Nah, untuk utang pajak sendiri itu juga hampir sama dengan utang gaji, adalah pajak yang masih harus dibayar, yang mana itu juga termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya. Nah, untuk pencatatan utang pajak sendiri itu di bagian debit adalah beban pajak dan di bagian kredit adalah utang pajak. Selanjutnya kita masuk ke dalam akun transaksi dari liabilitas jangka panjang. Nah, untuk liabilitas jangka panjang yang pertama itu adalah utang wesel jangka panjang yang mana terbagi menjadi 2 transaksi. Yang pertama adalah penerimaan wesel dan yang kedua itu terjadi ketika pelunasan wesel. Untuk transaksi atau pencatatannya itu tampak pada layar berikut ini. Selanjutnya kita membahas mengenai utang kredit bank jangka panjang. Nah, untuk utang kredit bank jangka panjang, contoh transaksinya adalah ketika menerima kredit. Jadi, utang kredit bank jangka panjang ini berlawanan dengan utang bank jangka pendek. Jika bank jangka pendek itu lama waktunya 12 bulan ke bawah, kalau kredit bank jangka panjang itu lebih dari 12 bulan. Nah, jadi untuk pencatatannya adalah di debit kas, kemudian juga ada beban bunga pinjaman bank, dan di bagian kredit itu adalah utang bank. Selanjutnya kita membahas mengenai akun modal. Jadi yang pertama itu adalah modal di setor. Jadi untuk transaksinya yang pertama adalah penambahan modal tunai, itu dicatat, di debit itu adalah kas, dan di kredit adalah modal usaha. Kemudian untuk yang berbentuk PT, maka ada modal saham. Jadi transaksinya itu terjadi ketika pembelian saham dan juga pembagian dividen. Nah, untuk jurnalnya dapat kalian lihat sendiri yang ada di layar berikut ini. Selanjutnya membahas mengenai laba ditahan atau retained earning. Jadi untuk bisa mendapatkan saldo laba di akhir periode, untuk menjumlahkannya itu jadi saldo awal periode ditambah atau dikurang dengan laba atau rugi dari perusahaan selama satu periode. Kemudian didapatkan saldo laba di akhir periode. Kemudian untuk PRIF sendiri ini adalah penarikan sebagian aset ataupun modal oleh pemilik dari perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Jadi untuk PRIF sendiri ini juga ada 3 pencatatan, di mana yang pertama itu tidak dimasukkan ke laporan laba rugi, yang kedua itu dicatat sebagai pengurang modal, dan juga yang ketiga itu dicatat sebagai piutang. Nah, untuk transaksinya atau jurnal dari transaksi ini bisa kalian lihat sendiri yang ada di layar ini. Nah, untuk bagian saya sampai segini aja, setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Yusuf Arifin akan melanjutkan materi pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai studi kasus. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama mengenai penerapan laporan keuangan berbasis SAKEMKM pada UMKM Merembek Bayam, Kecamatan Cigausa.
Sebagai profil entitas atau gambaran umum saja bahwa UMKM ini bernama UMKM Bu Aam yang bergerak dalam bidang penjualan rempeyek bayam yang berada di Desa Panyabrangan, Kecamatan Cigeusal, Kabupaten Serang, Banten. Sebagai gambaran umum bahwa UMKM ini belum memiliki izin usaha karena baru diajukan saat penelitian dilakukan, yaitu pada tahun 2020. Next slide. Mengenai pencatatan dan pelaporan keuangan yang telah dilaksanakan. Jadi UMKM Bu Aam ini dalam melakukan pencatatan keuangan, UMKM melakukan dengan cara yang sederhana, seperti saat berbelanja bahan baku. Maka UMKM ini akan menyimpan bukti dokumen tersebut untuk mencatat persediaan bahan bakunya. Lalu untuk dalam melakukan transaksi penjualan, maka UMKM akan menyediakan nota untuk pembeli dan rangkap satu untuk digunakan sebagai dokumen UMKM. Lalu UMKM juga mencatat biaya lain-lain dalam buku tersendiri yang sederhana. Nah, melalui pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan dan juga dari hasil wawancara yang dilakukan kepada penjual, bahwa UMKM ini membuat laporan keuangan yang hanya berisikan pencatatan pemasukan dan pengeluaran dari hasil usahanya. Nah, laporan pembukuan UMKM penjualan rempeyek bayam dari Bu Aam ini belum dilakukan pemisahan antara pendapatan dan beban dalam laporan pembukuannya dan tidak sesuai dengan SAK UMKM yang seharusnya itu dijelaskan dalam 3 komponen yang berbeda, yaitu laporan laba dan rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, dan juga laporan dan juga catatan atas laporan keuangan. Termasuk di dalamnya ialah untuk pemisahan antara harta atau aset, utang, dan juga modal. Sedangkan laporan laba rugi adalah pemisah pendapatan, beban, dan juga pajak penghasilan. Nah, sebagai informasi juga bahwa dalam keberjalanan usaha, Bu Aam ini mematok harga rempeyek bayam sesuai harga pasar rempeyek atau pasar secara umumnya, sehingga tingkat keuntungan itu tidak signifikan. Nah, menurut SAK UMKM ini seharusnya ada pemisahan antara pendapatan dan beban. Sebenarnya Bu Aam ini sudah melakukan hal yang baik dengan menyusun pendapatan yang terpisah dengan beban, namun tentu belum sesuai dengan standar laporan keuangan yang berlaku di SAK UMKM. Baik, untuk materi berikutnya ialah liabilitas dan ekuitas yang ada pada UMKM Bu Aam. Sebelumnya di UMKM Bu Aam ini menurut data dari peneliti bahwa UMKM ini tidak memiliki utang usaha maupun utang kepada bank. Nah, menurut sependek pengetahuan kami dan juga menurut sependek pencarian yang kami lakukan, bahwa dalam artikel dan jurnal lain yang mengangkat isu topik yang sama, UMKM lain pun juga tidak memiliki atau belum memiliki urgensi untuk memiliki utang usaha maupun utang terhadap bank. Nah, ini merupakan hal yang lumrah dalam suatu entitas UMKM bahwa mereka belum memiliki kepentingan untuk memiliki utang dalam bank selagi modal dari mereka masih dapat mencukupi. Nah, apabila terjadi utang kepada bank atau utang usaha, maka UMKM dalam catatan jurnalnya atau yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya di awal tadi. Nah, untuk laporannya, UMKM dapat mencatat pada laporan posisi keuangan dalam kolom utang dan modal nantinya, yang akan kita bahas nanti juga. Lalu untuk berikutnya ialah dalam hal ekuitas, bahwa menurut data dari yang dilakukan oleh peneliti, data yang didapatkan oleh peneliti, bahwa modal awal entitas ini ialah uang tabungan sejumlah 50 juta, dan lalu ada 2 motor merek Mio Soul 2009 yang 4.300.000. Jadi total untuk motor ialah 8.600.000, dan satu mobil Kijang tahun 2000 seharga Rp70.000 menurut nilai market value pada waktu itu sebagai alat transportasi penjualan. Lalu menurut perhitungan juga yang akan kita bahas nanti, yaitu di modal bulan April tahun 2020 ialah 6.368.500, sehingga apabila di total dari
utang dan juga modal pada akhir bulan April ini ialah senilai 135.328.500. Selanjutnya ialah untuk mengenai laporan-laporan yang seharusnya dibuat oleh UMKM Buah Am. Ya, jadi berikut ini merupakan laporan yang dibuat oleh peneliti. Yang pertama ialah laporan laba rugi. Nah, ini terdapat unsur-unsur yaitu penjualan, harga pokok penjualan dan juga beban. Nah, untuk didapatkan bahwa pendapatan bersih pada UMKM Buah Am ini selama bulan April 2021 ialah Rp13.880.000 dengan HPP-nya ialah Rp5.041.500 dan laba kotor penjualan Rp8.838.500. Yang nantinya didapatkan laba bersih penjualan Rp6.368.500 yang ada di tabel berikut ini yang di sebelah kanan. Nah, dalam penjualan menjelaskan total seluruh nilai rempeyek yang terjual selama bulan April 2021. Sedangkan untuk HPP ini merupakan biaya pokok yang dikeluarkan untuk pembuatan hingga produk jadi. Untuk laporan berikutnya ialah laporan perubahan modal. Nah, laporan ini digunakan untuk mengetahui keadaan modal yang sebenarnya dan berisikan modal awal dikurangkan dengan atau ditambah laba tahun atau bulan berjalan sehingga nantinya dihasilkan modal akhir. Nah, untuk laporan perubahan modal di UMKM ini, modal awal Buah Am yaitu uang tabungan 2 unit motor dan 1 kijang senilai Rp128.600.000 ditambahkan dengan laba pada bulan April 2021 yaitu sejumlah Rp6.368.500 yang tadi sudah dihitung di laporan laba rugi, sehingga modal akhir Buah Am ialah Rp134.968.500. Berikutnya ialah laporan posisi keuangan. Laporan ini mencakup akun-akun seperti kas setara kas, piutang, persediaan, aset lainnya, liabilitas, dan juga ekuitas. SAKMKM sebenarnya tidak menentukan urutan atau format terhadap akun-akun aset berdasarkan urutan likuiditas dan akun-akun likuiditas berdasarkan jangka waktunya. Nah, ini terdapat laporan posisi keuangan yang telah dibuatkan peneliti untuk UMKM ini, di mana terdapat kolom harta dan juga untuk kolom utang dan juga modalnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus pada kolom utang dan juga modal, di mana tadi dijelaskan bahwa utangnya ialah 0 karena UMKM ini tidak melakukan utang kepada pihak bank maupun utang pada pihak luar lainnya, dan juga modalnya ialah senilai tersebut. Nah, sehingga untuk total utang dan modalnya ialah Rp135.328.500 yang ini balance dengan total hartanya. Yang terakhir ialah simpulan dan juga saran. UMKM rempeyek bayam di milik Buah Am ini belum menerapkan SAKMKM dalam menyusun dan mencatat laporan keuangannya karena pihak yang bersangkutan atau pemilik ini yang menjalankan usaha ini merasa penyusunan ini bukan merupakan suatu hal yang penting atau bukan urgensi bagi mereka. Selain itu, kendala lain yang dihadapi oleh entitas atau kebanyakan entitas ialah karena belum ada pihak yang mampu atau pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan tersebut. Nah, untuk saran yang dapat diberikan kepada UMKM ini ialah diharapkan bahwa UMKM menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAKMKM. Mengingat penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Karena dengan menyusun laporan keuangan yang sesuai standar dapat digunakan untuk menilai kinerja usaha yang tengah dijalankan oleh entitas. Selain itu,
Hal ini juga merupakan dukungan dalam mendukung kelengkapan atas pencatatan yang telah disusun sebelumnya. Nah, untuk mungkin saran lainnya yang dapat kami sampaikan ialah kepada pihak-pihak yang terkait, mungkin kepada IAI dan pihak terkait lainnya, bahwa melakukan sosialisasi atau bimbingan intensif atau bimbingan lainnya, penyuluhan dan lain sebagainya dalam hal pelaporan SKMKM bagi entitas mikro, kecil, dan menengah ini merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, pihak AI dan atau pihak lain yang bersangkutan ini dapat memasifkan pergerakan tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mungkin setelah ini dapat dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.